Halo Sobat Lensa Ekonomi. Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa sekarang belanja tinggal klik, makan tinggal pesan, bahkan kerja bisa dari rumah? Nah, semua ini bagian dari tren ekonomi kekinian yang sedang mengubah hidup kita. Di video kali ini, kita bakal bahas bagaimana ekonomi berubah karena teknologi, gaya hidup, dan peran generasi muda. Yuk kita mulai. Ekonomi digital sekarang jadi mesin utama pertumbuhan. E-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak setiap hari melayani jutaan transaksi. Fintech dan dompet digital bikin transaksi makin mudah, bahkan di warung pinggir jalan. Selain itu, layanan ride-hailing seperti Gojek dan Grab bukan cuma transportasi, tapi sudah jadi ekosistem. Pesan makan, bayar tagihan, kirim barang, semua bisa. Ekonomi digital diprediksi menyumbang ratusan miliar dolar bagi Indonesia di tahun-tahun mendatang. Ini bukan lagi tren, tapi kebutuhan sehari-hari. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dulu, mereka terbatas menjual di pasar lokal. Tapi sekarang, dengan marketplace dan media sosial, UMKM bisa menjangkau seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Contohnya, penjual keripik di desa bisa memasarkan produknya lewat Instagram, atau ikut tren live shopping di TikTok. Digitalisasi membuka pintu kesempatan yang dulu nggak kebayang. Tapi, tantangannya adalah literasi digital. Nggak semua pelaku UMKM paham cara memanfaatkan teknologi secara maksimal. Generasi Z sekarang jadi penggerak ekonomi baru. Mereka lebih suka fleksibilitas daripada kerja kantoran tradisional. Banyak yang jadi freelancer, content creator, bahkan digital nomad. Selain itu, mereka juga konsumtif pada pengalaman, ngopi di kafe estetik, traveling, konser musik. Hal ini menciptakan sektor baru dalam ekonomi pengalaman. Generasi Z juga peduli pada isu keberlanjutan. Mereka lebih suka brand yang eco-friendly, produk lokal, dan transparan. Jadi, perilaku mereka langsung memengaruhi arah bisnis masa depan. Selain digital, tren lain yang makin kuat adalah ekonomi hijau. Dunia menuju energi bersih, kendaraan listrik, dan produk ramah lingkungan. Indonesia punya modal besar, terutama nikel untuk baterai mobil listrik. Di sisi lain, konsep ekonomi sirkular mulai diperkenalkan. Barang bekas diolah lagi jadi produk bernilai. Bahkan, bisnis ban sampah sudah mulai menjamur di banyak kota. Ini bukan sekadar gaya, tapi arah masa depan. Negara yang bisa menggabungkan ekonomi dengan keberlanjutan akan jadi pemenang di masa depan. Tentu saja, ada tantangan besar yang perlu kita waspadai. Pertama, inflasi dan harga kebutuhan pokok yang makin naik. Kedua, ancaman PHK akibat otomatisasi dan digitalisasi. Ketiga, kesenjangan digital, masih banyak daerah yang sulit akses internet. Kalau tantangan ini tidak ditangani, maka peluang ekonomi digital dan hijau bisa jadi sia-sia. Disinilah pentingnya kebijakan pemerintah yang tepat, dan peran masyarakat agar tidak hanya jadi penonton. Jadi, tren ekonomi kekinian itu nyata dan sedang kita jalani sekarang. Ekonomi digital yang merajai, UMKM go online, gaya hidup generasi Z, hingga ekonomi hijau yang makin penting. Tantangannya banyak, tapi peluangnya juga luar biasa. Pertanyaannya, siapkah kita semua jadi bagian dari perubahan ini? Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Lensa Ekonomi. Sampai jumpa di video berikutnya.